Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke kitab Kunuzus Sirah karya Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah yang menjelaskan kisah tentang sirah nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan nasab singkat beliau, nama dan nasab singkat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana juga kita sudah sampaikan tentang dua kejadian besar yang terjadi pada masa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kakek beliau yang nama aslinya siapa? Syaibatul Hamdi. Nah, yang kemudian dua kejadian tersebut berkaitan dengan apa? Sumur Zam-Zam dan pasukan gajah, Abrahah dan pasukan gajah. Nah, sekarang kita akan masuk ke halaman 18 bagi yang melihat PDF-nya mungkin. Qala al-musannif, Syekh mengatakan di buku saya halaman 18 ya. A'mamuhu sallallahu alaihi wasallam, paman-paman beliau dari pihak ayah, paman-paman Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah. Siapa saja mereka? Yudhkar, ya, berarti disebutkan, karena memang tidak lepas dari perbedaan juga dalam masalah ini. Anna Abdul Muttalib kana lahu 12 walada. Disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib dahulu memiliki 12 anak laki-laki. Ada yang menyebutkan 11 juga, ya, bahkan kalau dihitung nanti bisa lebih lagi. Wahum al-Harith, yang pertama al-Harith wa huwa akbaruhum. Harith ini yang paling besar, dan Abdul Muttalib ini kunyahnya adalah Abul Harith, ya, Abdul Harith. Kemudian yang kedua Hamzah, ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Tahu kan kisahnya? Beliau dijuluki sebagai apa? Asadullah, Asadur Rasulillah, singa Allah dan singa Rasulnya. Di satu sisi juga beliau adalah saudara sepersusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disusui oleh siapa? Thuwaibah. Ya, Thuwaibah, budak yang dimerdekakan oleh siapa? Abu Lahab, budak Abu Lahab. Ini Hamzah. Hamzah antum tahu bagaimana kisahnya? Beliau adalah singa Allah yang luar biasa keberaniannya dalam peperangan, ya. Yang beliau akhirnya mati syahid di perang Uhud. Yang dibunuh oleh siapa? Wahsy, ya, dibunuh oleh Wahsy. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Hamzah. Kemudian yang ketiga Al-Abbas. Dan dua orang inilah, Hamzah dan Abbas ini, yang masuk Islam. Al-Abbas ini bapaknya dari Abdullah bin Abbas. Kemudian Abu Talib, ya. Abu Talib antum tahu kan? Ya, Abu Talib ini namanya Abdu Manaf. Abu Talib namanya Abdu Manaf. Selanjutnya Abu Lahab. Nah, Abu Talib dan Abu Lahab ini berjumpa dengan Islam, ya, dan tidak masuk Islam. Kemudian diantaranya Hajlun, ya, Hajal. Nama aslinya Al-Mughirah, nama aslinya Mughirah. Kemudian Az-Zubair, ya, kemudian Al-Ghaidaq, kemudian ada Al-Muqawwim atau Al-Muqawwam ini. Kemudian ada Saffar, ada juga yang mengatakan Dirar namanya. Kemudian Abdul Ka'bah dan Abdullah walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, ada yang namanya ini Abdul Ka'bah, ya kan, Abdul Manaf, budak Ka'bah, hamba Ka'bah, ini tidak boleh. Ya, ada juga yang menyebutkan diantara namanya itu Qutham. Qutham ini tapi dia meninggal dunia
saat masih kecil. Ini kalau antum hitung totalnya ada berapa tadi? 12 selain kusam yang saya sampaikan tadi. Kalau plus kusam nanti bisa 13 berarti, dan ada yang mengatakan 11 juga. Dan ada yang menyebutkan perbedaan-perbedaan dalam menyebutkan paman-paman beliau dari pihak ayah sallallahu alaihi wasallam. Wa auladu Abdul Muttalib yanqasimuna ila thalathati aqsam. Putra-putra Abdul Muttalib ini terbagi menjadi tiga golongan. Al-awwal, golongan yang pertama, qismun adrakal Islam wa dakhala fi, yaitu mereka yang berjumpa dengan Islam dan masuk Islam. Wa huma Hamzah wal Abbas. Keduanya adalah Hamzah dan Al-Abbas. Al-Abbas Abul Fadl, ya, kunyahnya Abul Fadl. Abdullah bin Abbas di antara putranya. Wa tsani qismun adrakal Islam wa lam yadkhul fi. Yang golongan yang kedua berjumpa dengan Islam tapi tidak masuk Islam. Wa huma Abu Thalib wa Abu Lahab. Yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Wa qismun lam yudrik al-Islam wa hum baqiyatu auladi Abdul Muttalib. Dan sisanya kelompok yang terakhir yang tidak berjumpa dengan Islam, ya, meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi, dan itu sisanya, ya, selain keempat yang telah disebutkan pada bagian pertama dan kedua. Nah, ini mereka paman-paman beliau dari pihak ayah. Adapun selanjutnya ammatuhu, bibi-bibi beliau dari pihak ayah. Bibi-bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah. Yang pertama adalah Al-Bayda. Ya, totalnya ada 6, ya. Ada 6. Al-Bayda wa yuqalu laha Ummu Hakim. Namanya Al-Bayda. Ya, tapi disebut terkenal dengan sebutan Ummu Hakim. Dan Ummu Hakim atau Al-Bayda ini, ya, punya anak namanya Arwa. Arwa inilah ibu dari Utsman bin Affan, ya. Jadi Al-Bayda ini punya putrinya namanya Arwa bintu Quraiz, ya. Quraiz pakai Z, pakai zai. Nah, Arwa binti Quraiz ini adalah ibu dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ummu Hakim. Yang kedua Safiyah. Safiyah ini adalah ibu dari Az-Zubair ibnul Awwam. Ya, Safiyah ini adalah ibu dari Az-Zubair ibnul Awwam, sahabat mulia, salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Kemudian yang ketiga Atikah. Wa Atikah. Kemudian yang keempat Barrah. Ya. Siapa Barrah ini? Ini Barrah ini nama yang Barrah itu artinya yang baik atau yang berbakti atau yang apa, ya? Ya, yang baik atau yang berbakti. Ini nama termasuk nama yang di antara sahabat dulu ada yang diganti oleh Rasulullah SAW. Yang dari Barrah dirubah menjadi Zainab. Nah, Barrah inilah ibu dari Abu Salamah. Siapa Abu Salamah? Suaminya Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Abu Salamah. Ya. Abu Salamah itu namanya Abdullah, ya, Abdullah bin Abdil Asad. Abdullah putranya hamba singa Abdul Asad, ya. Ya, Barrah ini ibunya Abu Salamah. Abu Salamah suaminya Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Salamah meninggal dunia. Yang diantara anaknya ada yang bernama Umar bin Abi Salamah. Dan Umar itu yang diajarkan adab makan oleh Rasulullah. Ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah sebelum makan, ya, makanlah dengan tangan kanan, kemudian apa? Makan dari yang terdekat. Keberapa tadi? Keempat. Kemudian Arwa. Ini juga ada namanya Arwa di antara bibi-bibi Rasul dari pihak ayah. Kemudian yang ke berapa? Keenam. Keenam, ya.
Keenam Umaymah. Wa Umaymah. Siapa Umaymah ini? Umaymah ini adalah ibu dari Zainab binti Jahash. Siapa Zainab binti Jahash? Salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab ada berapa? Ada dua ya. Satunya Zainab siapa? Zainab binti Jahash, satunya Zainab binti Huyai bin Akhtab. Ya bukan, itu dari Yahudi, dari Bani Quraidah ya, dari Bani Quraidah kalau tidak salah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi mereka, ada sisi dakwahnya juga di situ. Ya. Kalau di Indonesia sebagian ustadz menikah dari berbagai macam daerah, ada sisi dakwahnya juga. Ustadz Firanda kemarin menikah lagi cari Aceh, memang jauh sih Aceh. Ya, tapi ada sisi dakwah ya. Di Aceh masyarakat butuh didakwahi. Wa aslamat minhunna Safiyah, dan yang masuk Islam dari mereka yaitu hanya Safiyah. Ya, yang masuk Islam hanya Safiyah. Nah, kemudian beliau hafizahullah bercerita tentang kisah ayah beliau yang bernama Abdullah di sini. Wa 'alal masyhur, dan menurut riwayat yang masyhur, cerita yang masyhur, anna Abdul Muttalib, bahwa Abdul Muttalib itu lama hafara Zamzam mana'atu Quraisyun min akhdhihi laha. Ketika Abdul Muttalib ini menemukan Zamzam, ketika menggali Zamzam, ternyata orang-orang Quraisy tahu, akhirnya mereka mencegah, ya, menghalangi Abdul Muttalib untuk mengambilnya. Walam yakun lahu waladun yamna'uhu, ya, sementara dia tidak memiliki anak yang membelanya, ya, tidak memiliki anak laki-laki yang membelanya. Fahazina li ajli hadza wa nadhara qaila, ya. Akhirnya kemudian dia sedih Abdul Muttalib ini karena hal tersebut, akhirnya nadhar, dia berkata, la in razaqani Allahu 'asharatan minal waladi la adbahanna ahadahum taqarruban ila Allah. Seandainya Allah memberi rezeki padaku 10 anak, ya, laki-laki, niscaya aku akan menyembelih salah satunya dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah, ya. Boleh tidak nazar agar untuk menyembelih salah satu dari anak, laki-laki atau perempuan? Ya, tidak boleh, tentu saja, ya, tidak boleh. Ini kebiasaan orang jahiliyah dahulu, melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang menyelisih syariat, ya, Islam. Farazaqahullahu tabaraka ta'ala ulaikal aulad. Akhirnya Allah benar-benar memberikan rezeki kepadanya sebanyak berapa? 10 anak laki-laki. Fa arada an yuwaffiya atau yufiya binadrihi. Akhirnya beliau ingin orang kafir dikatakan beliau, bolehlah. Beliau itu kalimat untuk memuliakan bukan. Berarti kita katakan dia. Coba baca KBBI arti beliau apa coba? Buka salah satu, coba tulis beliau KBBI gitu, coba yang ada internet, coba. Temu banget. Beliau tulis saja beliau KBBI gitu. Ada yang sudah buka? Silakan Mas. Orang yang dibicarakan digunakan untuk menghormatinya. Nah, untuk menghormatinya. Berarti kalau untuk menghormati nggak boleh ya? Atau kita menghormati ini bukan dari sisi agama? Bagaimana? Ada penjelasan lebihnya enggak? Enggak ada. Ya, karena bisa jadi kita menghormati orang lain itu bukan karena agama, ya tidak? Karena kedudukan, karena apa, ya? Karena suatu hal. Menghormati bukan karena agama, ya, tapi karena dunia, karena yang lainnya. Tapi terlepas dari itu perlu digali lagi. Akhirnya benar-benar Allah berikan 10 anak. Fa'amila qur'ah. Akhirnya Abdul Muttalib melakukan mengundi, ya. Fawaqa'atil qur'ah ala waladihi Abdullah walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian undiannya itu jatuh kepada Abdullah, ayah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma arada dzabhahu qamat ilaihi Quraisyun wa mana'atuhu. Ketika mau disembelih, orang-orang Quraisy
melarangnya, mencegahnya, ya, tidak boleh. Faqala Abdul Muttalib, akhirnya Abdul Muttalib berkata, "Kaifa asna'u binadri?" Lalu apa yang aku akan lakukan dengan nadarku? Padahal dia sudah nadar, dan nadar itu harus ditepati, gitu kan? Ya. Fa asyaru alaihi an ya'til arrafah fayasaluha. Akhirnya mereka orang-orang Quraisy memberikan petunjuk yang mengarahkan untuk mendatangi tukang ramal atau dukun lah pada saat itu, ya, untuk bertanya padanya. Ya, di tengah mereka sudah banyak dukun, sudah banyak apa? Tukang ramal, ya. Faja'aha wasalaha. Akhirnya benar-benar didatangi oleh Abdul Muttalib dan ditanya. Fa amarathu an yuqri'a baina ibnihi Abdullah wa asyaratin minal ibil. Akhirnya tukang ramal itu memberikan petunjuk untuk melakukan undian antara Abdullah tersebut dengan 10 ekor unta. Fa qara'a fa waqa'atil qur'ah ala Abdullah. Diundilah pertama kali. Ternyata yang keluar adalah namanya Abdullah. Faqalat lahu, didatangi lagi tukang ramalnya, zid asyara. Tadi kan 10 apa? 10 unta. Kemudian suruh tambah lagi 10 lagi. Ya, 10 lagi. Sampai mana tadi? Fazada asyaratan minal ibil. Akhirnya ditambah 10 unta lagi. Fa waqa'atil qur'ah al Abdillah. Tapi ternyata untuk undian yang kedua, ternyata yang keluar tetap Abdullah. Faqala lahu, tukang ramal itu menambahkan lagi zid asyarah, tambah 10 lagi, wa hakadha, terus seperti itu. Kullama zada asyaratan minal ibil kana taqal qur'ah ala waladihi Abdillah. Ya, hatta balagal ibilu mi'ah. Ya, setiap kali diundi yang keluar itu adalah nama Abdullah. Ya. Fa aqra'a fa waqa'at al-qur'ah alal ibil. Akhirnya sampai 100 itu akhirnya kemudian diundi lagi, baru yang keluar unta, ya. Akhirnya apa? Inda dzalika qama Abdul Muttalib fa naharal ibil. Akhirnya Abdul Muttalib menyembelih unta. Tsumma tarkaha la yaruddu anha ahadan minal bashar awis siba. Ya, kemudian dibiarkan begitu saja, ya, tidak didatangi oleh seorang ataupun seorang manusia pun, atau tidak diberikan kepada seorang manusia atau hewan, ya. Yang kemudian ikhwan sekalian, wa kanati diyah indal arab fi dzalikal waqti 'ashran minal ibil. Ya, maka itu karena hal inilah, ya, denda, diat, ya. Kita artikan apa ya? Diat, denda. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Diat. Diat juga. Ya. Diat, ya, bahasa kita diat juga. Antum tahu diat? Pengganti kisos itu diat. Bahasa kitanya apa? Denda, bukan? Ganti denda, pengganti tebusan, ya, tebusan, sahih. Ya, maka itu kemudian tebusan atau diat ini sejak saat itu di tengah bangsa Arab pada saat itu adalah 10 ekor unta, yang kemudian fa ba'da dzalikal haditsah sarat diyah indal arab mi'atan minal ibil. Setelah kejadian itu dari 10 kemudian berubah menjadi 100 ekor unta. Wal Islam aqarraha, dan Islam menyetujui hal tersebut. Jadi ini diantara peninggalan jahiliyah yang disetujui oleh Islam, ya. Jadi dari peninggalan jahiliyah ada yang tidak disetujui, ada yang disetujui. Nah, ini diantara yang disetujui. Fadiyatul an fi dinillahi tabaraka wa ta'ala mi'atun minal ibil. Ya, maka itu diat di dalam syariat Islam sekarang ini adalah 100 ekor unta. Makanya kalau ada orang mau dikisos kemudian ternyata ahli waris dari yang dibunuh itu memaafkan tapi minta diganti dengan diat, maka seharga 100 ekor unta. Berapa M dulu? Kan ada tempat, pernah orang Indonesia itu ibu-ibu yang mau ditebus, yang minta tebusan orang ininya, akhirnya setelah dapat ternyata bagaimana dulu, berlebihan atau bagaimana, ya, uangnya lebih, akhirnya dikasihkan ibu itu, ya kan, akhirnya buat beli perhiasan. Tidak salah, jangan salahkan ibunya, ya. Ya, dikasih buat apa terserah. Antum dikasih duit mau buat apa kan terserah. Hatta, ya ikhwah, hatta seandainya antum, saya kasih hadiah, ya, hadiah apa, laptop atau apa, antum jual laptop tidak masalah, dan tidak ada hak bagi saya untuk marah. Secara syariat sah-sah saja. Ya, mungkin buat kenang-kenangan sampai rusak, ya, saya butuh lebih spek yang lebih tinggi contohnya, tidak masalah.
Saya kasih antum jawal, kemudian antum jawalnya HP-nya antum jual, tidak masalah. Hadiah setelah antum jadi milik antum, terserah buat antum. Ya, mau diapakan tidak mengapa. Ya, pakai syarat. Ya bisa jadi kalau disepakati tidak mengapa. Syaratnya digunakan terus. Ya, syaratnya apa? Ya. Tak kasih mobil, syaratnya buat ngaji. Hilang. Boleh, Pak. Nah, ini cerita tentang paman dan bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah. Akhwaluhu, adapun paman beliau dari pihak ibu. Qala al-Hafidz Ibnu Hibban rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hibban bercerita, wa ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ibu Rasulullah itu adalah Aminah binti Wahab binti Abdu Manaf binti Zuhrah binti Kilab. Nah, disinilah bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kilab. Ya, bukan di Abdu Manaf. Kalau Abdu Manaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdu Manaf bin Qusay. Adapun ini Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Walam yakun laha akh, ya, dan Aminah ini tidak memiliki saudara laki-laki. Fayakunu khalan lin Nabi, sehingga bisa menjadi paman dari pihak ibu. Illa Abdu Yaghuth bin Wahab, hanya saja Abdu Yaghuth bin Wahab, ya, kecuali Abdu Yaghuth bin Wahab, ya, hanya satu. Walakin, akan tetapi Banu Zuhrah yaqulun, ya, Bani Zuhrah tadi kan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Nah, anak-anaknya Zuhrah ini mengatakan innahum akhwalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah paman-paman Rasulullah dari pihak ibu. Li'anna Aminah ummu Rasulillah kanat minhum, karena Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Bani Zuhrah. Sebenarnya hanya berapa? Satu, Abdu Yaghuth. Ya. Ini kebiasaan mereka menamai nama-nama anak dengan kata Abdun disandarkan kepada selain Allah, ya. Yaghuth kalau kita perhatikan salah satu orang soleh pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasara. Ya, ini diantaranya adalah Yaghuth. Hambanya Yaghuth, hamba orang soleh Yaghuth ini pun tidak diperbolehkan. Ya, nah ini tentang paman-paman sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibu. Khalatuhu, adapun khalah ataupun bibi dari pihak ibu, zakar ahlu siyar anna lin nabi sallallahu alaihi wasallam khalatain. Ya. Para ulama sejarawan menyebutkan bahwa Nabi memiliki dua bibi dari pihak ibu. Al-ula Fatihah binti Amr bin A'id Az-Zuhriyah. Fatihah binti Amr bin A'id Az-Zuhriyah. Kalau Az-Zuhriyah berarti dia dari Bani Zuhrah. Waruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an, dan diriwayatkan, waruwiya, saya sudah sampaikan sama antum ikhwas sekalian, umumnya ulama ketika menyebutkan hadis dengan kata-kata ruwiya, dzukira, qila, dikatakan, disebutkan, diriwayatkan, itu lebih dekat kepada apa? Dhaif. Itu namanya sighah tamridiyah, sighah atau bentuk periwayatan yang ada penyakitnya, ya, berpenyakit. Jadi secara sanadnya ada penyakitnya, sehingga dengan kata-kata ruwiya. Kalau antum lihat Arab gundulnya, gimana bisa kok bacanya ruwiya, nggak rawa saja? Karena ya-nya di situ, antum kalau buku lihat PDF-nya, ya-nya bertitik. Kalau ya-nya tidak bertitik, bacanya nanti rawa. Nah, kalau rawa berarti nanti butuh fa'il. Ya. Kalau ruwiya berarti nanti selanjutnya sebagai naib fa'il. Kan sudah belajar antum mabni lil majhul, ya. Nah, diriwayatkan dari Nabi secara marfu, berarti sampai kepada Nabi, tapi riwayat ini tidak sahih. Qad u'titu atau qad u'tiyat khalati ghulaman, bibiku dari pihak ibu telah diberikan seorang anak laki-laki. Wa ana arju an yubarikallahu laha fi, dan aku berharap Allah memberikan keberkahan padanya, pada anak itu. Ya, wa qad nahaituha an taj'alahu hajjaman
au qassaban au sa'igha, dan aku melarangnya untuk menjadikan anak itu berprofesi sebagai tukang bekam, hajjam, qassab. Ini saya kok lupa mencari apa artinya qassab ya. Ya, Masya Allah saya ini kan kelewatan ini qassab atau sa'ir. Sa'ir itu apa ya? Kalau sekarang sa'ir itu tukang sepuh emas ya. Apa bahasa dulunya? Kalau tukang sepuh emas itu apa bahasa kitanya? Itu tukang sepuh ya? Pandai emas. Pandai emas ya. Nah ini yang pertama namanya Fatihah. Nah ini maksudnya kata hadis ini adalah itu, tapi beliau sampaikan hadisnya dhaif. Kalau Syekh Utsman Al-Khamis sampaikan hadisnya dhaif. Wa tsani yang kedua Furai'ah bintu Wahab Az-Zuhriyah. Furai'ah binti Wahab Az-Zuhriyah. Ini langsung dari putrinya Wahab ya. Aminah bintu Wahab, ini Furai'ah binti Wahab juga. Waruya, nah ini juga dengan kata-kata ruya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'aha biyadihi, bahwasanya Nabi itu mengangkatnya dengan tangan beliau, waqala, dan berkata, man arada an yanzura ila khalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyanzur ila hadhi. Siapa yang ingin melihat khalahnya Rasulullah, bibi dari pihak ibu beliau, maka silahkan lihat Furai'ah ini binti Wahab ya. Tapi wallahu alam juga ini riwayatnya disebut dengan kata-kata ruya ya, yang seakan-akan memberi petunjuk bahwasanya hadisnya tidak sahih ya. Wallahu taala alam. Nah, kita lanjutkan. Masih ngantuk? Atau masih kuat? Nah, kita bahas sekarang tentang wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kelahiran Rasul. Fi syahri Rabiul Awwali 'alal masyhur. Beliau masyhurnya lahir di bulan Rabiul Awal. Imtannallahu tabaraka wa ta'ala 'alal basyariyah bi wiladati sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin. Ya, dengan kelahiran ya, Allah muliakan manusia dengan kelahiran penghulu para nabi dan rasul, imamnya orang-orang yang bertakwa ya, beliau adalah pemimpin orang-orang yang masuk surga. Wa dzalika ba'da haditsatil fil bi ashhurin fi Makkahil Mukarramah, dan itu kejadiannya setelah beberapa bulan dari peristiwa gajah ya di Makkah Al-Mukarramah. Dan ada perbedaan juga setelah berapa bulan atau berapa tahun, ini ada perbedaan. Wa wulida yatimal abi, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Li'anna abahu mata wa ummuhu hamil bihi, karena ayahnya meninggal dunia ya, sementara ibunya hamil ya, dalam keadaan hamil. Wa kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam wiladah mu'tadah, dan cara kelahiran beliau ya normal ya, seperti manusia pada umumnya. Walam yatamakkan al-mu'arrikhuna kama yadhkuru ahlul ilmi min tahdidi yaumi maulidihi wa syahrihi ala wajhi diqqah. Dan sejarawan, ahli historis, ahli sejarah ya, sebagaimana mereka menyebutkan, sebagaimana para ulama sebutkan, itu tidak bisa menentukan kapan hari kelahirannya dan bulannya secara rinci, tanggalnya, harinya itu tidak bisa. Karena itu ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Ya. Kapan harinya dan apa bulannya ya. Kalau harinya Senin, Selasa dan sebagainya nanti ada. Amma yaumul maulidi min ayyamil usbu' fa huwa yaumul itsnain. Adapun hari kelahirannya dari hari pekan, maka beliau dilahirkan pada hari Senin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini yang disabdakan oleh beliau, dzaka yaumun wulidtu fihi, ketika ditanya mengapa engkau berpuasa wahai Rasulullah, karena itu adalah hari kelahiranku ya. Walakin akan tetapi fi ayyi itsnain, akan tetapi hari Senin yang keberapa dari bulan itu, pertama, kedua, ketiga atau keempat, wallahu alam, tidak ada yang tahu ya. Karena memang berselisih pendapat di antara ulama, jadi tidak bisa dijazmkan atau dipastikan. Qila, ada yang mengatakan fitasi min Rabiul Awal, ada yang berpendapat 9 dari Rabiul Awal. Wa qila fi tsani asyara, ada yang mengatakan 12. Memang yang masyhur itu 12, tapi tetap tidak bisa dipastikan itu yang benar
Banyak menyebutkan 12, tapi tetap tidak bisa dipastikan itu yang benar. Wa qila ghairu dzalika, ada pendapat yang lainnya. Wa qila fi Ramadan, ada yang mengatakan juga bahkan lahirnya di bulan Ramadan. Walakinnal masyhur annahu fi tsaniya asyara min Rabiul Awal. Ini yang masyhur. Ya, 12 Rabiul Awal. Maka kemudian Kemudian kita pun mudah menghafalkannya. 12 Rabiul Awal, lahir pada tahun gimana itu? 12 Rabiul Awal, jatuh pada hari Senin, Nabi Muhammad dilahirkan 571 Masehi, gitu kan? Ya. Memang kalau menghafal kayak gitu itu mudah ya. Makanya kalau kebiasaan bangsa Arab itu biasa kalau untuk menghafal sesuatu mereka menghafalnya dalam bentuk syair. Mau puluhan mau ratusan, bisa jadi sekali diucapkan mereka hafal. Ini kebiasaan mereka ya. Makanya banyak matan-matan ilmu dalam bidang contohnya dalam bidang usul fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang tajwid ya. Itu yang berbentuk apa? Nazam, syair ya. Nazam. Mereka mudah menghafalkannya karena memang enak dibacanya pun enak ya. Dalam bidang nahwu, dalam bidang shoroh, banyak dalam bentuk nazam. Ada yang dari sedikit, mungkin 30 sekian, ada yang sampai ribuan. Ya, ada yang sampai ribuan. Dan sekali lagi mereka mudah menghafalkan. Kita pun kalau mendengar hal seperti itu kan mudah menghafalkannya juga, ya kan? Lebih cepat menghafalkannya daripada hanya biasa saja. Ya, paling kalau membacanya dengan irama-irama tertentu. Ya, itu tidak mengapa selama tidak berlebihan ya, tidak mengapa. Baik. Kemudian wa tahdidu yaumi wiladatihi la yartabitu bihi syai'un minan nahiyati syar'iyyah. Penentuan hari kelahiran beliau itu tidak terikat dengan sesuatu apapun dari sisi syariat. Nah, ini enaknya ikhwas sekalian ketika antum belajar mau belajar sejarah, mau belajar ini, mau belajar itu, kalau yang menyampaikan adalah orang yang paham sunnah, akan ada kritik-kritik dalam masalah-masalah tertentu ya, diluruskan, tidak dibiarkan begitu saja ya. Karena sebagian ketika menyebutkan masalah-masalah seperti ini dibiarkan begitu saja, kita kan tidak tahu sikap kita bagaimana. Nah, ini beliau jelaskan. Ya, beliau mengatakan wa amma ma yaqumu bihi katsirun minan nas bi katsirin min biladil muslimin minal ihtifal bi yaumi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu amalun ghairu salih. Adapun apa yang dilakukan oleh banyak dari manusia di banyak dari negara Islam yang berupa perayaan hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah amalan yang tidak baik ya. Dijelaskan sama beliau, ini amalan yang tidak baik yang sudah kita pelajari, dan sebentar lagi kita akan masuk ke Rabiul Awal ya. Alasannya apa? Wa dzalika li umurin minha. Banyak alasannya. Beliau menyebutkan di antaranya. Awalan innahu la yu'rafu mauliduhu ala wajhi diqqah. Karena tidak diketahui kapan kelahiran beliau secara detailnya itu kapan. Ya. Hanya hari, tapi hari kapan wallahu alam. Tanggalnya berapa wallahu alam. Bulannya bahkan ada perbedaan juga. Tsaniyan lam yahtafil an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yaumi maulidihi fi hayatihi abadan ma annahu 'asha 63 sana sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri tidak pernah merayakan hari kelahirannya semasa hidupnya selamanya, padahal beliau hidup itu 63 tahun ya. Beliau tidak pernah merayakan, baik mungkin sebelum beliau menjadi seorang nabi atau setelah menjadi nabi. Kalau itu syariat, kalau itu kebaikan, pasti sudah beliau amalkan. Ya. Tsalitsan lam yahtafil as-sahaba wala tabi'un wala la'immah al-matbu'un bi yaumi maulidihi walau kana khairan la sabaquna ilaihi. Demikian pula para sahabat, demikian pula generasi tabi'in atau para imam yang diikuti oleh kaum muslimin pun mereka tidak menjadikan hari tersebut sebagai perayaan. Ya, dan seandainya itu kebaikan, niscaya mereka sudah mendahului kita. Ya, mereka yang semangat dalam kebaikan, tidak ada satu kebaikan melainkan dilakukan ya. Seandainya itu baik, pasti sudah dikerjakan dan kita hanya mengikuti saja. Rabi'an yang keempat, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'murha bidzalika ma annahu qala laisa syai'un yuqarribukum minal jannah wa yub'idukum minan nar illa waqad amartukum bih. Dan Nabi pun tidak memerintahkan kita, padahal beliau mengatakan
menunjukkan agama ini telah sempurna ya, tidak ada sesuatu apapun yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan aku telah perintahkan kalian untuk melakukannya. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang dapat mendekatkan diri pada surga Allah, beliau telah jelaskan. Ada hal-hal yang dapat menjauhkan diri dari neraka, maka beliau telah jelaskan. Seandainya ini kebaikan, pasti beliau sudah jelaskan. Ada buktinya bahwa ini adalah kebaikan dan ada penjelasan dari Rasul? Ya tidak ada. Khamisan yang kelima, al-muttafaq alaih baina ahli ilmi, yang disepakati oleh para ulama, anna tsaniya asyara min Rabiul Awal huwa yaumu wafatihi, bahwa 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Falau ihtafalna fi hadzal yaumi faka'annana nahtafil bi yaumi wafatihi. Seandainya kita merayakan hari tersebut seakan-akan kita merayakan hari wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fama lam ya'mur nabihi sallallahu alaihi wasallam fala sabi khair, dan apa yang tidak beliau perintahkan bukan kebaikan sama sekali ya. Wal khairu kullal khairi fil ittiba, dan kebaikan yang terbaik segala kebaikan adalah dalam mengikuti petunjuk beliau. Wasyarru kullasyarri fil ibtida, dan seburuk-buruk sesuatu adalah ketika melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang melakukan perkara baru, siapa yang membuat perkara baru dalam agama yang tidak termasuk bagian darinya, maka amalannya tertolak. Ay mardudun ala sahibihi, dikembalikan kepada pelakunya ya. Jadi tidak ada tuntunannya sebagaimana yang sudah kita pelajari, sebagaimana yang antum ketahui. Nasihat dari ulama dari masa ke masa banyak berkaitan dengan masalah ini. Tersisa 20 menit. Masih kuat? Lanjut. Yang ngantuk dikasih minum lagi, yang ngantuk. Ada yang ngantuk? Nggak ada snack buat sore ya Pak? Snack buat sore nggak ada Pak? Jengkol pedes gitu Pak. Yang pedes-pedes apa ya? Biar semangat lagi. Pop mie. Kalau pop mie habis makan tadi, makan lagi. Masih ada yang lapar berarti. Baik, masih 15 menit kita baca secara singkat ini tentang murdiatuhu sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya, kita artikan apa? Sama softwarenya beda. Softwarenya beda. Itu cetakan lama memang ya. Coba cari saja di kitab di Maktabah Ibnul Jauzi di sini bagi yang mau beli buku ini Kunuzus Sirah. Ada atau tidak saya juga tidak tahu ya, semoga ada. Murdiatuhu sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu atau wanita-wanita yang menyusui Rasul. Lamma wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam arda'athu Thuwaibah. Setelah Nabi dilahirkan, yang pertama kali menyusui beliau adalah Thuwaibah, wahia maulat ammihi Abi Lahab. Thuwaibah adalah budak Abu Lahab, paman beliau yaitu Abu Lahab. Wa kana qad arda'at qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam ammahu Hamzah. Sebelumnya Thuwaibah ini pernah menyusui paman beliau yaitu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Fayakunu akhan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah. Makanya Hamzah juga adalah saudara Nabi dari sepersusuan. Wa ummuhuma jami'an min ar-radha'ah Thuwaibah maulat Abi Lahab, dan ibu keduanya adalah Thuwaibah, budak Abu Lahab ya, dari sepersusuan. Walam yadum hadzal amru tawilan, tapi hal tersebut tidak lama. Li'annahu kana min adatil Arab annahum yaltamisuna al-maradi' li auladihim limudah sanatain thumma taftimuhu wa tu'iduhu ila ummi. Karena kebiasaan bangsa Arab dahulu, mereka mencari
orang-orang yang dapat menyusui untuk anak-anaknya selama 2 tahun. Jadi dibawa ke perkampungan di desa-desa. Ya, kemudian setelah itu baru disapih dan dikembalikan kepada ibunya. Nah, ini tadi Thuwaibah. Kemudian wa natruku Halimata as-Sa'diyah tadhkuru lana qissataha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sekarang biarkan nih Halimah as-Sa'diyah bercerita kisahnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan Halimah as-Sa'diyah bercerita. Ceritanya bagus. Taqulu Halimah as-Sa'diyah bercerita, "Kharajtu min baladi ma'a zawji wa ibni akhi wa ibnin li saghirun urdi'uhu fi niswah min Bani Sa'ad bin Bakr altamisu ar-rodha'a." Ya, aku keluar dari negeriku bersama suamiku dan anak kecilku yang aku susui, ya, selain dari 9 wanita, ya, bersama 9 wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr, ya, pada saat itu mereka mencari apa? Anak-anak yang akan disusui, ya, bersama-sama mereka keluar. Wadzalika fi sanatin syahba. Pada saat itu adalah musim yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, kering kerontang. Lam tabqalana syai'an, lam tubqilana syai'an, tidak meninggalkan sesuatu pun pada kita. Ya, benar-benar hari yang sulit. Fa kharajtu ala atanin li qamra. Aku keluar dengan menaiki seekor unta yang berwarna putih. Ya. Ma'ana syarif lana. Ya, kita juga pada saat itu juga kita ada seekor unta betina. Wallahi ma tabiddu biqatrah. Ya, itu tidak keluar air susunya meskipun hanya 1 tetes saja. Wa ma nanamu lailana ajma min sabiyina alladhi ma'ana min buka'ihi minal ju'. Bahkan malam hari pun kita tidak bisa tidur semuanya karena anak kecil kita ini yang bersama kita nangis terus karena kelaparan. Makanya antum kalau membaca cerita-cerita seperti ini, kita ini banyak bersyukur, ya. Tidur kenyang, bangun terlambat, gitu kan. Tidur kenyang, bangun terlambat, tidur lagi, baru tidur, bangun lagi, tidur lagi, dan seterusnya, ya. Makanan banyak, melimpah, sampai mubazir. Nah, ini sebenarnya penting bagi kita untuk introspeksi diri masalah ini. Wallahi ma fi sadyi ma yughnihi wa ma fi syarifina ma yughadhihi. Demi Allah, ya, aku tidak memiliki air susu yang bisa mengenyangkannya, ya, demikian pula unta kami pun, ya, tidak ada juga di unta makanan yang bisa dimakannya. Walakin kunna narjul ghaith wal faraj. Hanya saja kami dahulu berharap, ya, ada turun hujan dan kita berharap ada jalan keluar. Fa kharajtu ala atani tilka hatta qadimna Makkah naltamisu radha'a. Kami keluar, ya, dengan naik ke unta tadi hingga akhirnya sampai ke Makkah mencari orang-orang, anak-anak, bayi-bayi yang bisa diambil untuk disusui. Fama minna imra'atun illa waqad irda 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu. Kita semuanya tadi, wanita-wanita, ibu-ibu tadi, ditawarkan Rasul, ya, ini tolong disusui, tapi semuanya menolak. Wa dzalika idza qila laha innahu yatim. Ketika dikatakan anak ini yatim, ya, mau enggak nyusui anak ini, tapi dia yatim, ya. Ketika mendengar yatim, ditolak. Wa dzalika an nakuna narjul ma'ruf min abi sabi. Tentu saja kita mengharapkan kebaikan dari bapaknya si anak tadi. Ingin apa? Tentu bayaran, ya. Fakuna naqul yatim, yatim. Apa yang bisa diharapkan dari anak yatim? Wa ma'asa an tasna abihi ummuhu wa jadduhu. Apa yang bisa dilakukan oleh ibunya atau kakeknya, ya. Fakuna nakrahu lidzalik, maka kita tidak suka karena alasan tersebut. Fama baqiyat imra'atun qadimat atau qadamat mai illa akhadat radhi'an ghairi. Ternyata semua wanita tadi yang pergi bersama Halimah Sa'diyah ini tadi sudah dapat anak-anak, ya, bayi-bayi. Falamma ajma'na al-intilaq qultu li sahibi. Ketika kita sudah sepakat ini mau balik semuanya nih, ya sudah, kita semuanya dapat kecuali Halimah Sa'diyah sepakat untuk pulang ke kampungnya. Qultu li sahibi, aku berkata pada suamiku, wallahi inni la akrahu an arji min baini sawahibi wa lam akhud radian. Demi Allah, aku tidak suka kita kembali tapi aku tidak memiliki anak tadi, nggak dapat, ya. Bagaimana orang-orang dapat, masa saya tidak dapat? Wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala akhudanna.
Demi Allah aku benar-benar akan kembali pergi ke anak yatim itu dan aku akan ambil. Qala la 'alaika an taf'ali. Tidak mengapa engkau lakukan, kata suaminya. Asa an yaj'ala fi barakah. Semoga Allah jadikan keberkahan padanya. Ini orang jahiliyah dahulu ya, mereka kalau berbicara itu terus juga melibatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Komentar beliau Syekh Utsman, subhanallah, maha suci Allah, hadil miskinah Halimah Sa'diyah la tadri anal khair wal barakah kullaha fi hadal yatim sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah, wanita miskin tersebut Halimah Sa'diyah tidak tahu tentu saja bahwa kebaikan dan keberkahan itu semuanya nanti muncul melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat faraja'tu ilaihi fa akhadtuhu wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid ghairahu. Akhirnya aku kembali ke anak itu dan aku ambil ya, dan tidak ada alasan untuk mengambilnya kecuali karena aku tidak dapat. Semuanya dapat sementara saya tidak dapat. Falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahli. Setelah diambil kembali ke rumah, fama wada'tuhu fi hijri aqbala alayya thadiyaya bima sya'a min labanin fashariba hatta rawiya wa shariba ma'hu akhuhu hatta rawiya thumma nama. Ya, kemudian ketika aku pulang ke rumahku ya, ketika aku letakkan di apa namanya, di buayan, digendong, ternyata air susunya itu langsung melimpah ya. Akhirnya dia minum, Nabi Muhammad SAW minum sampai kenyang, kemudian saudaranya pun minum sampai kenyang. Karena sampai kenyang akhirnya keduanya tertidur. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalika min buka'i. Padahal sebelumnya kami tidak bisa tidur karena si kecil ini nangis terus. Wa qama zauji ila syarifina tilka. Kemudian suamiku menuju unta. Ya, fa idza hiya hafil. Ternyata air susu dari unta itu pun ternyata kemudian penuh juga. Fa halaba minha ma syariba wa syaribtu ma'hu hatta tahina rayyan wa syaba'a. Ya, akhirnya kemudian diperas, minum darinya, aku juga minum sampai kenyang dan puas ya. Fabitna bi khairil lailah. Akhirnya malam hari itu kita bermalam dalam keadaan yang sangat baik sekali ya. Faqala li sahibi hina asbahna. Akhirnya suamiku berkata kepadaku keesokan paginya, ta'lami wallahi ya Halimah laqad akhadti nasmah mubarakah. Tahukah engkau wahai Halimah, sungguh engkau telah mengambil jiwa yang diberkahi, manusia yang diberkahi. Faqultu, kemudian Halimah mengatakan, wallahi innahu la arju dzalik. Demi Allah aku benar-benar mengharapkan hal tersebut ya. Thumma kharajna wa rakibtu ana atani wa hamaltuhu 'alaiha ma'i. Akhirnya kami keluar ya, kemudian dinaik untanya sambil digendong. Wallahi laqata'tu birraqbi ma la yaqdir 'alaihi syai'un min humurihim hatta ina sawahibi liyaqulna li ya ibnata abi Dhuwaib waihaki irba'i alaina. Ya. Kemudian ketika naik untanya tadi, ternyata larinya itu cepat sampai mengungguli kendaraan-kendaraan atau tunggangan yang dinaiki oleh teman-temannya, sampai mereka mengatakan, wahai putri Abu Dhuwaib, celakalah anti, kasihanilah kami, jangan cepat-cepat, jangan ditinggalkan kami ini ya. Alisat hadhihi atanu killati kunti kharajti 'alaiha. Bukankah ini unta yang sebelumnya engkau tunggangi ketika keluar? Fa aqulu lahuna bala. Aku jawab, iya, wallahi innaha lahiyah hiya. Ya, ini tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Fa yaqulna, mereka mengatakan, wallahi innaha la sya'nan ya. Wallahi inna la sya'nan. Sungguh luar biasa unta ini. Ya. Jadi awalnya kan pelan-pelan, ketinggalan jauh. Akhirnya setelah kejadian itu, setelah diambil Nabi Muhammad langsung cepat ya. Tsumma qadimna manazilana min bilad Bani Sa'ad. Akhirnya sampailah ke negeri Bani Sa'ad. Wa a'lamu ardan min ardillahi ajd minha fa kanat ghanami taruhu alayya hina qadimna biha ma'ana shiba'an labanan ya. Yang kemudian saya ketahui, saya tidak melihat ada tanah yang kemudian tandus seperti semula. Yang ada adalah hewan-hewan kambing yang ada pada saat itu ya, sampai kekenyangan ya. Fanahlib wa nashrab minha ma yahlib insanun qatrah labanin li'anal arda fanahlib wa nashrab wa ma yahlibu insanun qatrah labanin li'anal arda jadba. Jadi untuk daerahnya, kebunnya atau apa gitu ya, tanahnya itu berbeda dengan yang lainnya ya. Kalau beliau ini susunya diambil bisa diminum ya sampai puas ya. Ini berbeda dengan orang-orang yang lainnya yang ternyata tidak keluar meskipun hanya satu tetes air saja ya.
hatta kana al-hadirun min qaumina yaquluna li ru'yanihim, sampai-sampai mereka berkata kepada apa namanya, yang domba itu apa, kalau kambing apa, pengembala, waihakum israhu haitsu yasrahu ra'i binti abi dhu'aib fataruhu agnamuhum jia'an ma tabyuddu bi qatrah laban, ya. Celakalah kalian, coba dilepaskan di tempatnya si Halimah Sa'diyah ini, ya, sehingga nanti bisa menjadi kenyang di mana sebelumnya kelaparan. Wa taruhu ghanami shiba'an labanan falam nazal natar minallahi az-ziyada wal khair hatta madat sanah wa fassaltuhu. Dan terus seperti itu sampai berlalu 1 tahun hingga akhirnya kemudian disapih. Wa kana yashibbu syababan la yashbihul ghilman, dan beliau tumbuh tidak menyerupai yang lainnya, ya, berbeda luar biasa. Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yablu sanataihi hatta kana gulaman jafra. Tidak sampai 2 tahun itu sudah tampak laki-laki yang kuat, ya. Faqad anak yang kuat. Faqadimna bihi ala ummihi wa nahnu ahras ala mukthihi fina. Akhirnya dikembalikan ke ibunya, sementara kami ingin terus anak itu bersama kami karena berkahnya. Lima kunna nara min barakatihi, karena berkahnya. Fakallamna ummahu wa qultu laha law tarakti ibni indi hatta yaghlat. Andaikan anti tinggalkan anak ini bersamaku sampai dia lebih kuat lagi, fa ini akhsha alaihi wa ba'a Makkah. Saya khawatir nanti kalau di Mekah itu mendapat kena penyakit, ya. Kalau di perkotaan biasanya banyak penyakit, kalau di pedesaan lebih anggun, lebih asri, lebih lebih jauh dari penyakit-penyakit. Wa hiya la takhsha alil waba, kata Syekh Utsman, padahal sebenarnya dia tidak khawatir adanya wabah. Lakinnaha turidu lima ra'at minal khairi inda majihi, karena yang dilihat keberkahan itu, kebaikan. Qalat famaziltu biha hatta raddathu ma'ana, sampai akhirnya dilepaskan oleh ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan demikian selesai kisah untuk ibu-ibu yang menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Insyaallah selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan Jumat depan, dan saya katakan insyaallah kajian tetap berlanjut, ya. Sampai di sini dulu ya ikhwah sekalian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.